Hari ini kita akan belajar bersama-sama Yohanes pasal yang ke-12 dan perikop yang kedua tentang persepakatan untuk membunuh Lazarus. Ini merupakan lanjutan daripada pasal yang ke-11. Kemarin kita sudah belajar bersama-sama bagaimana Lazarus yang sudah mati bahkan membusuk selama 4 hari tetapi dibangkitkan Yesus, dan ini menjadi sebuah kabar yang menghebohkan pada waktu itu karena orang-orang melihat orang kalau sakit disembuhkan itu biasa. Banyak orang mungkin akan memuliakan Allah tapi hanya sebatas kagum saja, tetapi kalau mati bahkan sudah membusuk namun dibangkitkan kembali, ini baru luar biasa dan banyak orang percaya kepada Yesus. Masalahnya di sini adalah orang-orang Farisi, para ahli Taurat, mereka tidak suka kalau banyak orang Yahudi percaya kepada Yesus. Itu sebabnya di dalam pasal yang ke-12, khususnya di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11, rupanya orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi marah melihat hal itu. Mereka berusaha untuk membunuh Lazarus. Mari kita sama-sama belajar di dalam ayat yang ke-9. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Melihat Lazarus dibangkitkan, orang-orang Yahudi ingin bertemu dengan Yesus sekaligus menyaksikan Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan itu seperti apa. Dan rupanya banyak dari antara orang Yahudi yang kemudian menjadi percaya kepada Yesus. Ini tidak disukai oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini fakta yang mengherankan menurut saya. Melihat orang lain mengalami hal yang baik, malah dia iri dan dia tidak suka. Bukankah harusnya ikut senang yang mati dibangkitkan? Maria, Marta yang sedih, terhibur, bahkan tertawa, bahkan memuliakan Allah karena Lazarus yang mati itu hidup kembali. Tapi rupanya mereka tidak mau melihat hal itu. Kenapa? Kalau Lazarus hidup dan mujizat luar biasa terjadi, banyak orang akan percaya kepada Yesus. Lihat, kepentingannya sendiri membuat dia tidak suka orang lain mengalami hal yang baik. Dalam hidup kadang-kala seperti itu. Ada banyak orang yang tidak suka melihat orang lain diberkati, yang sedih melihat orang lain sukses, yang iri melihat keberhasilan orang lain. Ini persis seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Catat baik-baik, mereka tidak hanya iri, tetapi mereka bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Lihat betapa kejamnya kalau seseorang sudah dikuasai iri hati, betapa kejamnya orang kalau sudah dikuasai dengan kebencian, pengen membunuh Lazarus. Saya tanya kepada Anda, apa salahnya Lazarus? Sampai dia harus dicari untuk dibunuh. Salahnya apa? Apakah kalau dia mati, sudah membusuk dan dibangkitkan, hidup kembali, itu salahnya Lazarus? Dan tentu saja tidak ada yang salah dari Lazarus. Demikian juga tidak ada yang salah dari Yesus. Bukankah itu hal yang baik? Mati dibangkitkan, bukankah itu hal yang baik? Tetapi orang Farisi ahli Taurat tidak mau tahu akan hal itu. Yang dia tahu adalah banyak orang Yahudi mengikut Yesus dan membuat mereka, orang-orang ini merasa tidak nyaman. Satu-satunya cara untuk menghentikan orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus adalah membunuh Lazarus. Anda lihat betapa kejamnya orang yang sudah dikuasai kebencian dan iri hati seperti ini. Kadang-kala dalam hidup saya juga melihat hal yang sama. Begitu orang sudah dikuasai iri hati, dia dengan tega, dalam tanda kutip, membunuh. Dia mencemarkan nama baik, dia memfitnah, dia berusaha membuat orang itu tidak disukai oleh banyak orang. Dia menjegal, dia membuat orang itu tidak bisa naik, kalau bisa dibuat terjatuh.
lalu bisa dibuat gagal, berantakan, dan seterusnya. Jahat sekali. Saya berdoa Anda semua dan saya juga jangan sampai kita dikuasai iri hati dan kebencian seperti ini. Mari bersyukur melihat orang lain diberkati. Bahkan Alkitab menulis kita harus bergembira, bersukacita dengan orang yang bersukacita, dan kita menangis dengan orang yang menangis. Punya empati, punya belas kasihan, bukan egois, bukan jahat seperti itu. Ayat yang ke-11, sebab karena banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Rupanya mereka kehilangan pengikut, itu sebabnya mereka marah. Mereka kehilangan pengikut, itu sebabnya mereka benci kepada Yesus dan benci kepada Lazarus. Saudara-saudara, belajarlah dalam hal ini supaya jangan kita melakukan seperti para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Ini adalah kejahatan besar di mata Tuhan. Bayangkan orang yang dibangkitkan Tuhan mau dicari untuk dibunuh. Bukankah ini artinya kita melawan Tuhan? Tuhan yang membangkitkan, masakan mereka berusaha membunuh Lazarus yang sudah dibangkitkan Tuhan. Saya berdoa hal yang sama tidak terjadi dalam hidup kita. Tuhan berkati.